Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Naila. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama aku Catur Kristina Nur. Kamu bisa panggil aku Catur. Aku berasal dari Lampung dan ya, aku lagi kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya mohon maaf videonya telat karena aku lagi nggak enak badan, jadinya drop sana sini. Tapi insya Allah aku bisa take video. Nah, semoga aja kamu paham ya, dan mohon maaf nggak nampakin muka karena kondisi badannya juga lagi nggak fit gitu. Jadi kita pakai voice over dulu ya, pakai suara dulu. Nanti insya Allah kalau hari Selasa aku udah membaik, kita ketemu. Nah, kita akan ke materi pasif dan aktif ya. Sebelum kita ke materi, mungkin kalau SPO itu kan mungkin Naila sudah sangat familiar ya. Nah, dalam sebuah kalimat itu harus mengandung subjek, predikat, objek, dan juga K. K itu bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, jadi kalimat pasif dan aktif itu ya sama aja kayak di bahasa Indonesia gitu. Mungkin Naila sudah apa ya, malah nggak sadar sudah mengatakan kalimat pasif dan aktif di kehidupan sehari-hari gitu. Cuman mungkin ya kita pelajari lagi biar semakin paham pasti kalimat aktif dan pasif gitu. Nah, kita ke kalimat aktif dulu ya. Kalimat aktif itu misalnya aku memasak mie setiap hari misalnya. Nah, dari kalimat ini jelas ya. Jadi kalimat aktif itu kita melakukan suatu tindakan gitu. Jadi kan aku masak mie, berarti kan dia melakukan tindakan memasak mie, itu objeknya, setiap hari itu keterangannya gitu. Nah, biasanya kalimat aktif itu ditandai dengan kata me ini kan menunjukkan dia sedang melakukan atau ya melakukan hal tersebut gitu. Nah, kalau untuk pasif pasif kalimat pasif itu kebalikannya. Jadi mie ini mie dimasak setiap hari olehnya, misalnya gitu, atau mie dimasak setiap hari olehnya begitu ya. Nah, dari kalimat ini kan udah kelihatan yang jadi tokoh utama itu malah si mie-nya ini gitu. Jadi apa objeknya itu malah menjadi dari tokoh utama dari si kalimat tersebut. Biasanya kalimat pasif itu ditandai dengan kata di ini. Di bisa pada kalimat aktif ditandai dengan kalimat kata kerjanya itu pakai kata di atau ter. Misalnya dimakan atau dimasak. Kalau ini tertulis, tersapu misalnya, di kalimat pasif seperti itu. Jadi kalimat pasif itu kalimat apa ya, diartikan tuh bahwasanya sebuah kalimat dengan subjeknya itu dikenai tindakan. Jadi subjeknya malah jadi tokoh utamanya. Biasanya kan kalau di kalimat aktif kan si tokoh utamanya adalah objeknya. Tapi kalau di kalimat pasif itu subjeknya yang jadi tokoh utama gitu. Jadi kalau bedanya di kata kerjanya aja. Kalau misalnya di aktif itu kata kerja awalnya me itu. Jadi dia ngelakuin misalnya. Tapi kalau di pasif kata kerjanya itu biasanya ditandai dengan awalnya di atau ter kayak gitu. Tapi kan itu bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di bahasa Inggris? Gitu. Tentu di bahasa Inggris punya rumusnya sendiri. Halo Naila, kita lanjut ke contohnya ya. Tadi kan kita udah sedikit mengulas tentang pasif sama aktif. Aku pakai contoh yang kamu kirimin biar kamu semakin paham. Nah, jadi dibagi dua ya, aktif sama pasif. Simple present tense itu biasanya ada kata usually, seldom, rare, never. Itu biasanya untuk keterangan waktu gitu, untuk menerangkan dari si kalimat tersebut. Nah, kalimat aktif rumusnya itu subject, verb,
plus es atau else plus objek. Contohnya, my mother cooks fried rice every weekend. Nah, untuk kalimat pasifnya itu dia sama apa rumusnya, objek to be-nya is are or am plus verb 3 plus by s. Jadi kalimat pasif itu selalu menggunakan verb 3 pas participle. Nah, ditambah by. Kenapa pakai by? By itu menjelaskan siapa sih yang melakukan hal tersebut gitu. Biar lebih menerangkan lagi gitu. Contohnya, fried rice is cooked by my mother every weekend. Jadi ibunya memasak nasi goreng setiap weekend. Nah, yang berikutnya itu present continuous tense. Pakai now, right now, at the moment. Itu menjelaskan soal waktunya karena present continuous sedang terjadi. Rumusnya yaitu subject plus to be is are am plus verb tambahin ing verbnya plus objek. Contohnya, my mother is cooking fried rice now gitu. Terus kalau untuk pasifnya itu rumusnya sama aja, cuman verbnya jadi verb 3 ketambahan being. Jadi objek plus to be atau is, are, am plus being plus verb 3 plus by s gitu. Contohnya, fried rice is being cooking by my mother now gitu. Rumus selanjutnya yaitu present perfect. Present perfect itu pakai sign, just, already, not yet, dan lain-lain. Rumusnya subject has or have plus verb 3 plus object. Has itu biasanya buat pakai subject dari he, she, it. Kalau have buat I, you, they, we gitu. Example-nya dari kalimat aktifnya yaitu my mother has just cooking fried rice. Kalau pasifnya object has or have plus been verb 3 plus by s. Contohnya, fried rice has just been cooking by my mother. Jadi selalu pakai verb 3 ya, sama by, biar lebih memperjelas. Terus selanjutnya itu simple past tense, pakai yesterday, last night karena pas ya, masa lalu. Kalimat aktifnya rumusnya subject plus verb 2 plus object. Contohnya, my mother cooking fried rice last night. Jadi ibunya masak nasi goreng tadi malam. Kalau kalimat pasifnya dia pakai to be-nya pakai was atau were. Was itu buat he, she, it, I. Kalau were pakai they, you, we. Rumusnya buat kalimat pasifnya itu object plus was atau were plus verb 3 plus by s. Contohnya, fried rice was cooking by my mother last night. Jadi nasi goreng itu dimasak ibuku tadi malam. Selanjutnya yaitu past continuous tense, itu biasanya dia lebih mendetail keterangan waktunya. Kayak rumusnya kalau kalimat aktifnya itu subject plus was atau were. Was itu biasanya digunakan untuk kalimat untuk kata he, she, it, I. Kalau were biasanya buat they, you, we gitu. Plus verb ing plus object gitu. Misalnya contohnya, my mother was cooking fried rice last night at 7 p.m. Gitu. Jadi ibuku masak nasi goreng tadi malam jam 7 gitu. Kalau itu kalimat aktif, maka kalimat pasifnya seperti apa? Rumusnya itu sama aja kayak aktifnya. Bedanya ini verbnya ganti verb 3, ketambahan being, banyak jangan lupa. Jadi rumusnya objek plus was atau were plus being plus verb 3 plus by s. Nah, begitu. Contohnya, fried rice was being cooking by my mother last night at 7 p.m. Selanjutnya yaitu past perfect. Past perfect ini rumusnya untuk kalimat aktifnya subject plus had plus verb 3 plus object. Example-nya, my mother has cooked fried rice before she went to office. Jadi
pakai dua semacam jadi dua kalimat ya. Kayak ibuku masak nasi goreng sebelum ibu pergi ke kantor misalnya, atau my mother had just cooked fried rice after she went to office misalnya, ibuku masak nasi goreng setelah pulang dari kantor, kayak gitu. Kalimat pasifnya itu rumusnya ada objek had plus been, verb 3 plus by s. Jadi verbnya ganti verbnya sama, cuma ketambahan been aja sama by gitu, dan diubah posisinya. Yang terakhir itu modals. Modalnya seperti ini, subject plus can, will, may, say, shall, should gitu. Atau modal plus verb 1 plus object, contohnya my mother will cook fried rice gitu. Atau kalimat pasifnya dibalik jadi objek duluan, baru modalsnya, baru be, ketambahan verb 3 plus by s gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya mengubah dari kalimat aktif ke pasif, silakan objeknya didahulukan baru subjeknya. Nanti bisa melihat rumusnya berdasarkan contoh yang udah guru kamu kasih gitu. Aku rasa udah cukup sekian. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, silahkan chat aja ya. Dan mohon maaf soal suaraku masih seperti ini karena masih sakit. Aku harap kamu bisa paham. Kalau nggak paham silahkan kirim chat aja. Sekali lagi mohon maaf dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.